Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja dan lancar semua urusannya. Selamat datang di Max Film, channel membahas alur cerita film horor tapi kadang film seru juga yang pastinya buat nemenin waktu santai kalian. Dan di video kali ini, gua akan membawakan alur film Kafir 2018 yang menjadi salah satu film horor Indonesia terbaik menurut versi gua sendiri sebagai pecinta film horor. Film yang menceritakan keluarga yang awalnya normal-normal saja, tapi tiba-tiba menjadi mengerikan semenjak sang ayah meninggal dunia dengan cara yang misterius. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Santet. Diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang bernama Dina yang sedang menyiapkan makan malam bersama. Tapi sebenarnya masih ada satu anak lagi yang bernama Andi, tapi belum pulang karena di luar sedang hujan deras. Jadi mereka pun melakukan makan malam bersama tanpa Andi. Tapi ketika sedang makan, tiba-tiba saja bapaknya batuk-batuk. Yang dikira ibu dan Dina batuk biasa, tapi lama-lama menjadi parah, bahkan bapaknya sampai memuntahkan darah. Serta dari batuknya itu mengeluarkan sebuah beling. Ibunya pun menyuruh Dina langsung menelpon Pak RT, dan tidak lama dari situ Andi yang sudah pulang kaget melihat kondisi sang ayah sudah meninggal. Setelah yasinan bersama, ibunya pun masih belum merelakan suaminya yang meninggal secara mendadak. Bahkan pecahan beling yang dikeluarkan suaminya saja waktu itu masih ia simpan. Setelah kejadian itu, sikap ibu menjadi berubah dan sering melamun. Tapi untungnya masih ada Dina yang terus mensupport ibunya. Siang itu ibunya memanggil seorang tukang untuk membetulkan genteng yang bocor. Tidak lama dari situ Andi pun sampai di rumah, tapi kali ini dia tidak sendirian karena dia mengajak pacarnya yang bernama Hanum. Hanum pun disambut baik oleh ibunya Andi dan dipersilakan untuk makan bersama. Kebetulan ibunya Andi baru selesai masak. Andi pun memperkenalkan Hanum kepada ibunya bahwa ternyata Hanum juga memiliki bisnis makanan dan baru 2 bulan ini dia dan ibunya pindah ke kota ini. Hanum pun sangat senang dengan keadaan keluarganya Andi yang begitu harmonis. Tapi Andi mengatakan jika dulu lebih harmonis lagi sebelum ayahnya meninggal. Andi mengatakan jika ayahnya itu divonis serangan jantung. Bahkan ibunya saja tidak menyangka akan kehilangan sang ayah secepat itu. Tapi tidak lama dari situ, Hanum dan Andi mendengar teriakan ibunya dari dapur yang tiba-tiba saja terjatuh. Bahkan terlihat kaki ibunya sampai bengkak membiru. Tiba-tiba betis ibu ngilu sekali. Dulu lebih hangat lagi waktu masih ada bapak. Ketika akan tidur, tiba-tiba saja sang ibu mendengar suara piano yang sering dimainkan suaminya. Yang ibunya kira apakah suaminya datang lagi. Tapi ketika didekati piano itu, ternyata pianonya main sendiri. Tapi Andi yang datang ke ibunya pun mengantarkan ibunya untuk segera tidur. Tapi ketika akan tidur, ternyata genteng di kamar ibunya masih bocor. Sehingga besoknya ibunya pun menyuruh kembali tukang untuk memperbaikinya. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan Andi yang baru pulang. Tapi ketika ibunya mengecek ke kamar Andi, ibunya kaget karena di sana tidak ada siapa-siapa. Bahkan tiba-tiba sup masakannya pun tumpah sendirinya. Lalu ibunya pun kembali dikejutkan dengan kedatangan Andi yang sebenarnya. Tapi menurut Andi mungkin ibunya hanya kelelahan saja. Karena itulah Andi menyuruh ibunya untuk segera istirahat. Apalagi kebetulan nanti Hanum akan main ke rumah sekaligus membawakan makanan. Dan setelah itu Hanum pun menyuapi ibunya Andi sekaligus meminta menilai masakannya. Apakah masakannya sudah enak atau belum? Enak sekali, pintar sekali masaknya. Dan karena malam itu sedang hujan lebat, ibunya Andi menyuruh Hanum untuk menginap di rumahnya saja. Lalu ibu dan Dina pun masuk ke kamar untuk segera tidur. Tapi sebelum tidur, ibunya mengatakan kepada Dina bahwa ibunya merasa ada sesuatu yang aneh setelah kematian ayahnya. Tapi sebelum dijelaskan lebih lanjut, tiba-tiba saja mati listrik. Sepertinya ada. Bahkan ketika tidur, ibunya terus merasa gelisah sampai tiba-tiba dia melihat penampakan yang membuat ibunya pingsan. Tapi untungnya Hanum yang tidur di luar mendengar teriakan ibunya Andi.
Dan pagi itu ibunya Andi langsung dibawa ke dokter. Setelah dari dokter, tukang yang memperbaiki genteng rumahnya mengatakan jika gentengnya tidak ada yang bocor, yang membuat ibunya semakin merasa ada yang aneh dengan rumahnya sendiri. Lalu pada malam harinya ketika mereka makan malam bersama, tiba-tiba saja ibunya batuk darah yang sama persis seperti suaminya. Namun ibunya masih selamat. Tapi anehnya dokter mengatakan jika organ dalam ibunya Andi baik-baik saja. Tapi Dina menemukan sesuatu yang keluar dari batuk ibunya itu, yang dokter malah mengatakan jika mungkin saja ibunya Andi sedang mencoba bunuh diri. Jadi dokter menyarankan Andi dan Dina untuk membawa ibunya ke psikolog saja. Sepulangnya dari dokter, Dina yang sedang merapikan lemari pakaian ibunya tiba-tiba saja menemukan beling yang Dina tahu jika itu adalah benda yang dikeluarkan ayahnya Dina sebelum meninggal. Lalu Dina pun mengatakan penemuannya kepada kakaknya. Tapi Andi tidak percaya dengan hal-hal seperti itu dan Andi butuh waktu untuk memikirkan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Keesokan harinya ketika Andi dan Dina sudah berangkat sekolah, ibunya pun pergi ke suatu tempat, yang mana ternyata ibunya pergi ke rumah dukun daerah situ, yang memang sudah terkenal dengan ilmu santetnya yang bernama Mbah Jarwo. Yang mana Mbah Jarwo tidak kaget dengan kedatangan ibunya Andi, karena ternyata 20 tahun yang lalu ibunya Andi pernah menjadi pasien Mbah Jarwo. Ibunya Andi pun mengatakan jika ada yang aneh dengan dirinya. Lalu ketika dicek oleh Mbah Jarwo, ternyata Mbah Jarwo mengatakan jika ibunya Andi sedang disantet. Lalu Mbah Jarwo pun langsung datang ke rumah untuk mengecek santet itu. Dan benar saja, Mbah Jarwo pun langsung mendapatkan serangan gaib. Namun Mbah Jarwo akhirnya berhasil menemukan benda perantara santet itu dan langsung membakarnya. Tapi ibunya Andi mengatakan kepada Mbah Jarwo untuk membalas santet itu. Setelah kejadian itu, kaki ibunya Andi yang tadinya bengkak membiru seketika itu juga langsung sembuh. Dan keesokan harinya ibunya Andi pun datang kembali ke tempat Mbah Jarwo untuk mempersiapkan ritual agar bisa membalas serangan santet yang dikirim kepadanya. Yang ternyata ibunya Andi sudah tahu siapa yang mengirim santet itu kepadanya dan memberikan sobekan foto untuk menunjukkan orangnya. Tapi ternyata ritual itu tidak berjalan dengan lancar dan malah Mbah Jarwo yang terkena serangan balasan. Bahkan sampai membuat Jarwo terbakar dengan rumah-rumahnya. Tapi untungnya ibunya Andi berhasil lari dan selamat dari kebakaran itu. Pindah pada scene lainnya, Dina yang sudah pulang ke rumah langsung mencari keberadaan ibunya. Yang Dina tidak tahu jika ibunya sedang berada di rumah Mbah Jarwo. Dan di kamar ibunya itulah Dina menemukan album foto lama milik ibunya dengan foto yang sudah disobek. Tapi tidak lama dari situ, Dina pun terkejut atas kedatangan ibunya yang terlihat berantakan dengan lumuran darah di bajunya. Yang kita tahu itu darah Mbah Jarwo. Tapi ibunya tidak mengatakan apapun kepada Dina maupun Andi. Dan ibunya Andi tambah menjadi aneh. Bahkan atap rumah di kamar ibunya pun kembali terlihat menghitam. Yang ibunya tahu jika santet di rumahnya sudah kembali lagi. Keesokan harinya, Dina yang dikasih tahu kakaknya dengan peristiwa kematian Mbah Jarwo langsung datang ke rumahnya Jarwo, dan di sana Dina menemukan sobekan foto yang mana sobekan itu adalah sobekan foto yang ada di rumahnya. Dina pun langsung mencari keberadaan rumah yang ada di foto itu, yang menurutnya itu pasti ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Dengan susah payah, akhirnya Dina pun menemukan rumah itu. Tapi ketika dia menanyakan pemilik rumah itu tentang foto yang dia bawa, pemilik rumah itu langsung masuk ke dalam dan terlihat ketakutan. Tapi untungnya ada nenek-nenek yang mengatakan jika dia tahu yang ada di foto itu. Awalnya nenek itu tidak ingin memberitahu Dina, tapi Dina terus memaksa nenek itu karena ingin menyangkut nyawa ibunya. Sampai akhirnya karena kasihan nenek itu pun memberitahu pemilik rumah yang ada di foto itu, yang bernama Laila. Malam harinya ibunya Andi yang tiba-tiba saja didatangi Mbah Jarwo, tapi untungnya teriakannya didengar sama Andi dan Dina. Dan ibunya pun mengatakan jika Jarwo mendatanginya. Keesokan harinya Andi pun memutuskan untuk pergi ke makam Jarwo yang ada di tengah hutan, sementara dia menitipkan ibunya kepada Hanum.
Sedangkan Dina pergi mencari alamat Laila berdasarkan cerita dari nenek-nenek yang dia temui sebelumnya. Sementara di rumah Andi, Hanum yang baru tiba di rumah itu kaget melihat kenapa jendela kamar ibunya sudah dipalang oleh kayu. Tapi ibunya Andi itu tidak menjawab apapun dan hanya diam saja dengan pertanyaan Hanum. Singkat cerita, Andi pun menemukan makam Jarwo yang ada di tengah hutan. Tapi ternyata makam itu sudah kosong. Karena itulah Andi pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena dia merasa khawatir dengan kondisi ibunya. Dan sedangkan untuk Dina, akhirnya dia menemukan alamat Laila. Dan sepertinya dia tahu kebenaran tentang kejadian yang menimpa keluarganya. Tapi ketika dia ingin memberitahu kepada kakaknya, ternyata HP-nya lobet. Jadi dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah secepat mungkin. Dan ketika Dina sampai di rumah, dia pun langsung mencari ibunya. Tapi entah mengapa kondisi ibunya sudah seperti orang linglung. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang tidak diketahui yang menyerang Dina. Yang mana ternyata ibunya Andi itu sudah didatangi kembali sama sosok Jarwo untuk menyuruhnya bunuh diri. Serta Jarwo itu juga mengatakan jika ini karma yang harus didapatkan oleh ibunya Andi. Ini karmamu, Sri. Andi yang sudah tiba di rumah pun langsung mendobrak pintu kamar ibunya. Tapi ketika berhasil didobrak ternyata ibunya sudah tidak ada di sana. Bahkan palang kayu yang dipasang di jendela kamar ibunya pun sudah jebol. Lalu Hanum pun mengajak Andi untuk menginap sementara di rumahnya. Karena Hanum merasa di rumah Andi sedang tidak aman, apalagi Dina juga pingsan. Ketika sampai di rumah Hanum, Andi pun disambut hangat oleh ibunya Hanum yang bernama Ibu Ratna dan mengajak Andi untuk makan malam bersama. Setelah itu Andi yang duduk di ruang tamu, dia juga iseng-iseng melihat album foto milik Ibu Ratna. Tapi setelah itu Andi tidak sengaja melihat buku catatan milik Dina, yang di dalamnya terdapat foto yang sama dengan foto yang ada di album foto milik Ibu Ratna. Ditambah lagi di catatan adiknya, ternyata adiknya sudah tahu jika Ratna adalah Laila, yaitu orang yang telah mengirim santet kepada keluarganya. Karena dia tahu jika Ratna adalah Laila, Andi pun mengajak Hanum untuk segera pergi dari sana untuk mencari bantuan. Tapi tiba-tiba ada yang memukul Andi hingga pingsan. Dan ternyata Hanum juga satu komplotan dengan ibunya untuk mencelakai keluarganya Andi. Ibuku Laila. Lalu Laila menyekap Andi dan Dina di ruang bawah tanahnya. Tapi Andi yang baru bangun langsung marah-marah dan menanyakan keberadaan ibunya, serta menanyakan kenapa dia melakukan hal ini kepada keluarganya. Laila pun mengatakan jika ibunya Andi tidak sebaik yang Andi tahu. Karena sebenarnya ibunya Andi itu adalah sahabat Laila. Sampai akhirnya ibunya Andi merebut ayahnya Andi dari dirinya, dibantu oleh Pak Dukun Jarwo. Padahal ketika itu Laila sudah hamil. Dan Hanum adalah anak dari ayahnya Andi. Jadi Hanum itu adalah saudara tiri dari Andi dan Dina. Dan berkat Hanum jugalah akhirnya Laila bisa menaruh santet di rumah Andi dan menyiksa keluarganya Andi selama ini. Lalu setelah itu ibunya Andi yang sudah dikendalikan oleh Laila pun muncul. Ibunya Andi pun langsung minta maaf kepada Laila, tapi Laila dan Hanum malah mengguna-guna Dina dan menyakitinya tepat di hadapan Andi dan ibunya. Tapi tidak hanya itu saja, setelah Laila menyiksa Dina, Laila langsung mengendalikan ibunya Andi, yang mana ibunya Andi pergi ke hutan tempat makam Jarwo dan memasukkan dirinya sendiri di sana. Tapi Andi tidak tinggal diam karena ternyata dia diam-diam sudah melepaskan ikatan di tangannya dan langsung menyeram Hanum ketika ada kesempatan. Andi juga mengambil botol dan memasukkan sapu tangannya yang diberikan oleh Hanum dan melemparkannya ke dalam api yang membuat Hanum dan Laila langsung terbakar. Andi langsung menuju ke hutan tempat ibunya berada dan untungnya ibunya masih selamat, lalu mereka pun pergi dari sana. Lalu di rumah Laila terlihat jasad dari Laila dan Hanum yang sudah terbakar. Tapi ternyata salah satu dari mereka masih hidup. Dan orang yang membawa mobil ambulan itu ternyata satu komplotan dengan Laila. Dan di akhir film kita juga diperlihatkan dengan sosok Jarwo yang kembali bangkit. Dan film pun tamat. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jika ada masukan dari kalian bisa tulis di kolom komentar untuk film-film berikutnya yang akan gua review. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.